Bab 517 Triparta Group dipermalukan. Villa Danau Orient. Kamil dan Yudas tertegun untuk waktu yang lama. Dia benar-benar mentransfer 20 triliun. Yudas bertanya. Ya benar. Sudah masuk ke rekening. Kamil memastikan. Yudas mendesak. Yang utama adalah transfer uang 20 triliun itu kepadaku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya kepada Tuan Park. Kamil segera meminta bagian keuangan mentransfer uangnya. Manajer Kamil. Ada masalah. 20 triliun telah dibekukan. Tertulis dana tersebut tidak normal jadi dibekukan. Keuangan berteriak. Cepat hubungi bank. Kenapa masih diam saja? Apa yang Nathan katakan terlintas di benak Kamil. Menyuruhnya sesegera mungkin menghabiskan uangnya. Manajer Kamil. Bank mengatakan Komisi Regulasi Bank Neslandia telah campur tangan. Dana dibekukan oleh Komisi Regulasi Bank Neslandia. Setelah mendengar ini, ekspresi Yudas dan Kamil berubah drastis. Apa? Dibekukan KRBN? Ninu. Tepat saat ini, sirene yang melengking terdengar di luar villa. Beberapa mobil polisi masuk. Di belakangnya ada mobil dari Kementerian Perdagangan, Komisi Regulasi Bank Neslandia, Departemen Harga dan departemen lainnya. Selamat siang. Kami adalah penegak hukum gabungan dari 4 departemen utama. Kami telah menerima laporan bahwa ada masalah besar dalam lelang yang diadakan oleh Yayasan Grid Center. Pertama, Anda dicurigai melakukan penipuan. Menipu konsumen. Harga 3 triliun menjadi 20 triliun. Kedua, Anda dicurigai melanggar undang-undang pasar dan terlibat dalam persaingan tidak sehat. Dan yang utama adalah barang-barang pelelangan ini adalah milik Tuan Prabu Jayabaya dan harus diserahkan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh Prabu Jayabaya. Anda tidak berhak untuk melelangnya. Dengan beberapa tuduhan yang dilampirkan, Kamil sudah panik. Mereka tahu itu bencana karena mengubah harga Nathan menjadi dolar AS. Saat ini, Harvey Kopp mengambil lembar daftar lelang dan berkata dengan dingin, tertulis dengan jelas. Di sini, harga satuannya dalam dolar Neslandia. Mengapa kalian tiba-tiba mengubahnya menjadi dolar AS? Apa? Wajah Kamil langsung berubah. Bukankah daftar barang lelang ini sudah dibereskan? Dari mana polisi mendapatkannya? Dia tidak tahu bahwa Nathan sudah menduganya dan memberikannya kepada Harvey Kopp. Baru saja diselidiki pewaris yang ditunjuk Prabu Jayabaya adalah pengurus rumah, Tuan Locaya. Dan sekarang Tuan Locaya menyetujui harta ini diberikan kepada Tuan Nathan Clark tanpa syarat. Jadi segera kembalikan 20 triliun kepada Tuan Nathan Clark. Mulai sekarang, Kamil dan yang lainnya dicurigai melakukan penipuan dan kejahatan lainnya. Ditahan untuk pemeriksaan. Yayasan Grid Center ditutup sementara untuk diperiksa. Selain itu, Triparta Group dicurigai melanggar undang-undang pasar dan dikenakan denda 10 miliar. Orang yang bertanggung jawab harus menangguhkan jabatannya dan introspeksi diri, Harvey Kopp berkata dengan tajam. Duar, Kamil dan Yudas hampir pingsan. Barang-barang yang digabungkan ini secara cuma-cuma diberikan kepada Nathan. Masih melibatkan Yayasan Grid Center. Yudas tidak dapat menerima hasil ini. Karena sebagian besar media masih berada di tempat kejadian. Berita ini menyebar dengan cepat. Anhemia dan bahkan seluruh provinsi South Mantis mengetahuinya. Park Cheon-sik juga secara alami mengetahui berita itu. Triparta Group kena getah Anhemia lagi. Dendanya kecil, tapi harga diri besar. Park Cheon-sik langsung menghubungi Yudas. Yudas, lihat perbuatan baikmu. Bukankah aku sudah memberimu kesempatan terakhir? Masalah kecil begini saja tidak bisa melakukannya dengan baik. Park Cheon-sik berkata dengan marah. Tuan Park, Yudas hampir menangis. Datanglah ke South Mantis untuk terima kematianmu. Jika kamu tidak mati, maka istri dan anakmu yang akan mati. Park Cheon-sik berkata dengan marah. Ada apa? Tuan Park begitu marah. Kebetulan Lee Jae-suk ada di sebelahnya. Dia bertanya sambil tersenyum. Kaligrafi lukisan antik yang diberikan kepada Master telah direbut. Orang ini adalah orang yang melukai muridmu dan anakku. Bab 518. Triparta Group ingin bernegosiasi. Aku secara khusus telah mengatur beberapa barang antik. Tapi ada orang yang sengaja menghadangnya.
Tidak hanya merebut 10 harta itu, tetapi mereka juga membuat Triparta Group didenda dan dipermalukan. Park Cheon-sik sangat marah. Ekspresi Lee Jae-suk berubah dan bertanya, apa sulit untuk dihadapi? Sepertinya kamu telah menderita kerugian beberapa kali. Ya, ini agak sulit. Tetapi untuk menerapkan strategi Triparta Group, harus bisa menggigit Anhemia ini. Ini adalah bagian yang paling penting. Jadi tolong Master untuk maju dan menanganinya. Park Cheon-sik berkata dengan dingin. Lee Jae-suk menganalisis. Jadi semua bermuara pada Jordan Group. Benar, aku mendapat kabar bahwa bahkan keluarga Garrett di Anhemia berada di bawah kendali Jordan Group. Bos Jordan Group sangat misterius. Dengan kekuatan yang tidak biasa dan memiliki banyak petarung handal. Orang nomor 1 di South Mantis, Prabu Jayabaya, tewas di tangannya. Park Cheon-sik sangat takut. Oke. Kalau begitu kirim undangan atas nama Triparta Group untuk bernegosiasi dengan Jordan Group. Akuisisi atau kerjasama. Jika tidak setuju, aku akan menekannya dengan paksa. Bersihkan semua rintangan. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Lee Jae-suk berkata dengan dingin. Mata Park Cheon-sik berbinar. Terima kasih, Master. Aku masih memikirkan cara bagaimana membuat konflik dan menghabisi Jordan Group. Negosiasi adalah trik yang hebat. Jika negosiasi berhasil, Jordan Group bisa runtuh. Jika tidak berhasil, maka ada alasan untuk menyingkirkan Jordan Group. Dengan Master nomor 1 Taekwondo, semua orang tidak akan dianggapnya. Negosiasi dilakukan bersama antara kebaikan dan kekuatan. Choi Hongman, kamu yang pergi negosiasi. Lee Jae-suk berkata kepada seorang pria di sebelahnya yang tingginya sekitar 2 meter dan beratnya lebih dari 200 kg. Siap. Master, Choi Hongman mengangguk. Choi Hongman adalah juara kompetisi pertarungan tanpa batas Kainia. Bertarung dalam 1000 pertandingan dan tidak pernah kalah. Terdapat 699 orang dipukuli sampai mati dan sisa 301 orang lainnya sebagian besar cacat dan depresi. Dia dikenal sebagai senjata manusia terkuat di Skynia. Kemudian, dia berguru pada Lee Jae-suk. Dikabarkan keterampilan bertarungnya meningkat lagi. Choi Hongman sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Dua bersaudara Lee Dae-jung dan Lee Dae-won bersama pun tidak bisa menahan pukulannya. Dikabarkan peluru tidak dapat menembus kulitnya. Park Cheon-sik sangat gembira. Baik, tidak masalah. Aku akan mengirim bawahanku yang terbaik untuk bernegosiasi. Dia tidak pernah gagal untuk menegosiasikan kerja sama selama bertahun-tahun. Jika ditambah Tuan Choi Hongman, tanpa master yang muncul, masalah ini bisa diselesaikan. Keesokan harinya, Triparta Group mengganti manajer umum Triparta Group di Neslandia. Dari Yudas diganti dengan seorang wanita. Kemana Yudas pergi? Tidak ada yang tahu. Identitas wanita ini sangat istimewa. Pertama, dia adalah penduduk asli Neslandia. Yang kedua adalah tunangan Lee Jae-jin, keponakan Park Cheon-sik. Keduanya akan menikah dalam 5 hari. Menurut aturan kantor pusat Triparta Group, manajer umum Neslandia harus warga asli negara Neslandia. Park Cheon-sik membuat peraturan ini untuk mengendalikan industri Triparta Group wilayah Neslandia. Triparta Group telah berada di ujung tanduk, dengan beragam pujian dan kritik. Tetapi reputasinya telah rusak parah. Di semua area pasar Anhemia telah hancur. Di bawah penekanan semua pihak, Triparta Group tidak memiliki ruang sama sekali di Anhemia. Di Jordan Group, Presiden Jolene, Triparta Group baru saja mengirim undangan untuk bernegosiasi di ruang konferensi Hotel Dinasti pada sore ini. Bersama membahas perkembangan Anhemia, asisten memberikan undangan itu kepada Jolene. Triparta Group mau berbuat apa lagi? Jolene tampak tidak senang. Akhir-akhir ini, Triparta Group selalu membuat masalah. Mereka bahkan mengirim orang khusus untuk merekrut eksekutif tinggi dari Jordan Group. Dan membuat trik-trik kecil di penjualan dan mengganggu operasional Jordan Group. Meskipun tidak merugikan kepentingan substansial perusahaan. Tapi gerakan kecil setiap hari. Tidak ada yang bisa menerimanya. Beberapa hari ini, banyak orang di perusahaan mengeluh. Mereka semua mengajukan permintaan kepada Jolene untuk menyelesaikan masalah ini. Bersambung.